Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan, seorang mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2019 dari Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar etika profesi matrikulasi 2022. Di sini saya membahas dua topik, yaitu etika profesi dan contoh pelanggarannya. Langsung saja, yang pertama mengenai etika profesi. Dari pengertian etika, profesi, dan etika profesi. Etika atau etik berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau kebiasaan yang baik. Kemudian profesi. Profesi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu profession yang artinya mampu atau ahli di bidang tertentu. Kemudian yang selanjutnya, etika profesi merupakan sikap etis yang menjadi bagian integral dari sikap hidup dalam melaksanakan kehidupan sebagai pengemban profesi. Sebagai cabang filsafat, etika profesi mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus kehidupan manusia. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan juga tanggung jawab terhadap hasil yang diperolehnya. Selanjutnya ada dampak. Tanggung jawab dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, prinsip keadilan. Seseorang yang bekerja haruslah mengutamakan dan mengedepankan keadilan dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, khususnya orang-orang yang sedang dilayani dalam rangka profesinya. Kemudian yang ketiga yaitu otonomi, di mana setiap orang profesional diberikan kebebasan dalam menjalani profesinya sesuai dengan kode etik yang dimiliki. Kemudian selanjutnya integritas moral, di mana seorang profesional sudah sepantasnya harus memiliki moral yang baik, dan tanpa adanya integritas pekerjaan, seseorang profesional akan dinilai asal-asalan. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu tentang pelanggaran etika profesi. Pada pembahasan kedua tentang contoh pelanggaran etika profesi, sesuai konsentrasi masing-masing, di mana bidang konsentrasi saya itu adalah teknik kontrol dan instrumentasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pelanggaran etika profesi. Etika profesi atau pelanggaran etika profesi disebut sebagai pelanggaran kode etik yang merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau sekelompok anggota profesi, sehingga akibat dari perbuatan tersebut maka tidak mencerminkan dan menjamin mutu profesi tersebut di mata masyarakat umum. Kemudian, apa sih contoh pelanggaran dalam bidang konsentrasi, kontrol, dan instrumentasi? Di sini saya membuat suatu kasus sederhana yang mungkin saja terjadi, di mana ketika perusahaan A mendeteksi ada kerusakan pada plannya, ia melakukan kerjasama dengan kontraktor B, di mana kerjasama tersebut yang intinya tentang membahas memperbaiki suatu plan dari perusahaan A dan mengganti komponen yang rusak dengan durasi pengerjaan selama 2 minggu. Pelanggaran yang terjadi di mana kontraktor B ketika melakukan survei yang pertama dapat memperkirakan waktu selesai selama 8-10 hari, di mana jauh lebih cepat daripada kontrak kerjasama awal yang mana 14 hari. Ketika itu kontraktor B sengaja untuk mengulur waktu pengerjaan sehingga agar tepat waktu 14 hari. Kemudian kontraktor B juga menggunakan komponen bekas yang digunakan untuk mengganti komponen yang rusak. Sehingga kejadian tersebut dapat menyebabkan kontraktor B dapat memiliki keuntungan yang lebih, walaupun dengan cara melanggar etika profesi tersebut. Contoh ini merupakan suatu pelanggaran etika profesi, yaitu tidak jujur dan tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.